Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Rian dari busam.id di channel YouTube Busam ID. Nah, seperti biasanya kita bakal ngebahas hal-hal yang viral nih buat teman-teman semua yang malas baca untuk baca berita, ya kan? Ya, jadi kita sedikit ngerangkum ya. Tapi kali ini kita hanya 3 aja karena memang cukup menarik semua untuk dibahas. Jadi hanya 3 aja untuk hari ini di tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Oke, jadi hanya 3 berita aja di tanggal 14 Januari ini 2022. Punya apa ya? Oke, seperti biasanya kita acuan saya dari Google ya, pencarian Google Search, karena memang Google punya segalanya guys. Cakep. Oke, seperti biasa kita urekan by tanggal. Nah, kita cari sedikit apa sih yang lagi rame ya untuk hari ini tuh apa. Jadi sampai jam 12 pagi ini. Oke, ini ada satu nih ya. Heboh video damkar, kesulitan lewat terhalang mobil parkir sembarangan. Ini sedikit kita membahas sesosok pahlawan saat api berkobar ya guys. Karena sering banget memang di Indonesia ini kayak nggak tahu kenapa ya, kalau di luar itu kan prioritas ya kalau damkar ini kan. Jadi memang ada beberapa kendaraan yang di jalan umum itu punya prioritas. Nah, salah satunya adalah damkar ini. Kayak ambulan juga, habis itu iringan patwal, habis itu macam-macam ya, ada beberapa. Dan memang salah satunya adalah pemadam kebakaran yang ingin memadamkan api ya. Dan ini kalau kita lihat dari gambarnya ya, nih gambar ya. Ini saya dari kompas.com ya. Sempit banget ya mobil pemadam mau lewat. Oke, saya sedikit bacain narasinya ya. Video kendaraan pemadam kebakaran atau damkar terhalang mobil parkir yang di depan rumah viral di media sosial. Rekaman itu diunggah oleh akun Instagram @markirterus. Oke, hari Jumat. Baru ini. Dalam unggahan video itu memperlihatkan kendaraan damkar terhalang mobil di jalan perumahan Bengkuring, Blok Pakis Merah 9. Samarinda kayaknya, jangan-jangan nih. Tampak pengemudi mobil damkar kesulitan melewati jalan karena terhalang mobil parkir di pinggir jalan hingga harus dibantu oleh petugas damkar lainnya hingga warga setempat. Ada sedikit wawancara dan terus berulang terjadi. Ini salah satu kekhawatiran hingga bikin akun ini. Bukan ngelarang yang punya mobil, tapi kalau bisa pastikan dulu saat dimanapun berkendara Anda tertib parkir sesuai tempatnya, barulah memilih untuk punya mobil. Bagaimana kalau lokasi emergensi kebakaran ada di rumah Anda atau saudara Anda? Kalau sudah begini, apakah salah jika kendaraan Anda diseruduk unit damkar? Nah, ini ya yang sedikit kita sentil-sentil ya. Jadi perkembangan otomotif ini kayaknya Samarinda ya, pakai Bengkuring sebenarnya Samarinda ya kan? Kepes banget ya. Nah, kalau Anda mampu beli mobil, harusnya juga Anda mampu bikin garasi ya. Ya konyol aja gitu kan, Anda tuh pengen beli mobil tapi parkirnya malah mengambil jalan umum yang harusnya itu kan untuk orang banyak ya, tidak hanya untuk Anda sendiri. Itu yang pasti yang pertama. Kemudian juga Anda mampu beli mobil kredit segala macam tapi nggak mampu bikin garasinya, mending gak usah punya mobil gitu kan. Menurut gengsi itu kacau men. Gitu kan. Apalagi beli kreditnya masih mahal banget, 5 tahun atau 4 tahun kan bakal bengkak juga pembayaran Anda setiap bulan gitu kan. Dan terutama untuk case yang seperti ini, kasihan abang-abang pemadam kita itu loh, mereka itu harus standby ya 24 jam. Baik itu yang damkarnya ataupun relawan, semua sama-sama aktif ya menjaga kotanya, daerah masing-masing gitu, pos-posnya atau apa segala macam lah ya. Dan jika ada laporan kebakaran, ini kan musibah atau bencana ya, mereka ini harus cepat tanggap
menanggapi itu, gimana caranya nyampe secepat mungkin, terutama di bawah 10 menit. Supaya apa? Supaya kebakarannya nggak nyebar. Kalau nyebar, kasihan banyak rumah yang kebakar, berapa manusia, berapa kepala keluarga yang bakal kesusahan. Sedangkan kamu dengan seenak jidatnya parkir mobil di depan rumah, kan? Goblok gitu ya kan. Mending gak usah punya mobil lah ya. Kalau memang rumahnya belum memadai, rumahnya belum punya garasi, mending tahan dulu beli mobilnya, pindah rumah dulu, atau mungkin bikin garasi, atau mungkin di sebelah rumah Anda mungkin ada halaman kosong, mungkin parkir situ lebih bagus daripada parkir pinggir jalan. Ini kalau kita lihat ya memang ngepres banget. Nggak ada salahnya nih kalau diseruduk. Nggak bisa juga Anda mau menyalahkan damkar, karena memang sudah tugasnya dia. Gimana caranya mereka ini berkorban, mengorbankan diri ya kalau kita bilang, karena mereka masuk ke dalam api, memadamkan api. Segala macam apapun yang bisa terjadi di situ dapat membahayakan si pemadamnya juga. Kasihan abang-abangnya itu, gajinya nggak seberapa loh coy. Ya itu yang saya tahu. Nggak tahu kalau gajinya berapa, saya nggak tahu. Cuma yang saya tahu sih nggak seberapa. Ya nggak kayak kalian yang mungkin mampu beli mobil dan parkirnya depan rumah gitu ya. Oke, jadi ini harusnya menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama saya juga. Nanti kalau misalnya saya pengen beli mobil, saya juga belum beli mobil. Jangan memaksakan diri kalau belum punya garasi. Ya kalau nggak ada tempat parkir jangan dipaksakan lah. Udahlah, pakai motor aja, enak mana-mana juga pakai motor kok, walaupun panas tapi kan lebih cepat kemana-mana gitu kan. Itu ya. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini, karena pernah cinta. Oke, jadi jangan sampai lah ya kan, abang-abang pemadam kita, mau itu pemadam mau itu ambulan, oke dikasih lewat kalau misalnya kita mendengar suara sirine. Itu wajib hukumnya, karena banyak manusia yang harus ditolong saat musibah itu terjadi ya guys. Oke, itu yang viral hari ini, ngajarin orang gitu guys. Oke, kita cari yang kedua, apa lagi nih kira-kira ya. Oke, asik, ini sedikit agak asik ya. Viral video pemandu karaoke berseragam SMA. Waduh. Goblok. Oke, saya bacain sedikit ya. Ini ada kejadiannya di Purworejo ya. Saya sedikit bacain. Video yang diunggah oleh sebuah akun di medsos ini menarik perhatian para warganet. Para pemandu karaoke ini viral karena tampil dengan mengenakan seragam putih abu-abu layaknya anak SMA. Video ini pun mengundang banyak respon dari warganet. Tempat karaoke tersebut juga diduga menjual minuman beralkohol, ada alkoholnya ya. Goblok. Setelah ditelusuri, diketahui tempat karaoke tersebut berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan hanya berjarak 200 meter dari kantor Satpol PP. Oke. Petugas kemudian langsung melakukan razia di lokasi tempat karaoke yang tidak memiliki izin operasional. Ya karena dekat tadi ya. Yang jelas, ada wawancaranya. Yang jelas baru kita kaji tentang perihal UPD. Masing-masing UPD punya kontribusi kewenangan sebetulnya. Selama ini kan seolah-olah terputus, sehingga muncul masalah ini. Kami malah merasa bersyukur. Akhirnya masing-masing UPD itu bisa memberikan kontribusi kewenangannya. Jadi secara umum untuk saksinya belum bisa kami saksikan, dan tentunya masih kita koordinasikan bagaimana yang tepat mengambil langkah itu, ujar Kepala Satpol PP Damkar Purworejo, Haryono. Dalam razia ini sebanyak 30 orang pemandu karaoke dijaring oleh petugas dan mereka hanya didata serta dilakukan pembinaan. Sementara dugaan adanya penjualan minuman beralkohol di tempat karaoke tidak terbukti karena petugas tidak menemukan tempat menyimpan minuman keras di tempat kejadian perkara. Oke, coba kita lihat videonya ya. Kayaknya seru ya. Wah, disensor semua aja. Disensor semua guys. Gimana ya saya mau ngomong ya. Ini kita belum dapat informasinya ya. Yang pakai seragam ini apakah memang masih sekolah SMA atau mungkin cuma gaya-gayaan pakai baju SMA biar dikira muda gitu kan ya. Karena emang makin kesini kan tren-tren fashion tuh
bukan makin ngawur ya, makin up to date ya kalau kita bilang. Memang banyak juga orang-orang yang pakai baju SMA jalan-jalan dia ke mall. Bahasa kita ngomong kayak gitu kemarin. Ya emang mungkin memancing kenangan ya. Tapi kalau jalan-jalan ke mall atau mungkin ke tempat umum, kalian mau pakai baju SMA biar kelihatan muda atau mungkin untuk foto-foto masih nggak masalah. Tapi ini ke tempat karaoke dan kalian joget-joget, aduh kacau ini mbak, jangan diikutin mbak. Karena kenapa? Ini sama aja kayak kita ngajarin anak sekolah itu buat ngikutin gitu ya kan, secara nggak langsung ya. Apalagi kan ini kan udah tahun 2022 ya, informasi tuh berkembangnya cepet banget lah. Hitungan menit aja tuh bisa langsung blok ya, cepet. Nah hal ini juga menjadi riskan karena anak sekolah kan dia, bukan fungsinya apa ya, tugas pokoknya kan saat ini kan mengemban pendidikan karena dia masih sekolah belajar. Kalau dilihat videonya begini takutnya malah diikutin gitu kan, dia pakai baju SMA ke tempat karaoke malah joget-joget nyanyi om-om gitu kan misalnya. Nggak boleh, itu nggak boleh, takutnya maksiat dan segala macam. Jadi ini nggak boleh lah ya, jangan. Nih buat mbak-mbak ya, berpakaianlah ya sesuai Anda aja gitu, jangan membuat citra buruk dari anak-anak sekolah ya. Kasihan tuh pakai baju sekolah, jadi kan kita nggak tahu nih orang ngiranya memang anak sekolah memang atau memang sedang mbak-mbak tapi yang pakai baju sekolah kan kita nggak tahu juga, datanya juga nggak dikasih tahu di sini soalnya kan, takutnya malah nanti diikutin. Aduh. Tapi asik sih emang kan kalau ngeliat anak sekolah itu gimana gitu ya kan. Bergetar gitu kan, mengingat masa sekolah saya dulu juga. Iya. Oke, itu yang kedua ya. Kita cari yang ketiga nih, apa nih kira-kira? One pair of pants later. Oke, KPK suap Bupati Penajam belum terkait pembangunan ibu kota negara. Nah ini yang lagi, ini saya harusnya nggak perlu nyari di Google ya, karena emang di 3 hari 2 hari ini emang lagi ramai dibicarakan ya. Seorang Bupati Penajam tangkap OTT di Jakarta. Nah ini oke, saya baca sedikit narasinya ya. Mungkin ini udah terlalu jauh. Nah ini aja lah. KPK amankan 1,4 miliar dari OTT Bupati Penajam Pasar Utara. Waduh, 1,4 M guys. Banyak itu uangnya. Oke, saya bacain dari situsnya Antara News ya, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan uang sekitar 1,4 M dari hasil operasi tangkap tangan terhadap Bupati Penajam Pasar Utara, yaitu Abdul Ghafur Mas'ud ataupun yang lebih dikenal AGM dan kawan-kawan. Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah 1 miliar dan rekening bank dengan saldo 447 juta serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan kronologi tangkap tangan Abdul Ghafur dan kawan-kawan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta hari Kamis kemarin. Ini hari Jumat kan, Kamis kemarin berarti. Dalam OTT, tim KPK telah menangkap 11 orang. Wah, 11 orang yang tangkap, banyak ya. 11 orang pada hari Rabu tanggal 12 sekitar pukul 7 malam di wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Nama-namanya yaitu Abdul Ghafur, Nispuhadi alias Ipuh, dan Asdar selaku orang kepercayaan Abdul Ghafur, Nur Afifah Balkis dari pihak swasta atau Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Kemudian PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara Simulyadi. Oke, selanjutnya ada lagi yang tangkap yaitu Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jusman. Oke. Dinas Pendidikan. Oke, korupsi juga. Weli yang merupakan istri Mulyadi. Istrinya Mulyadi ini tadi, Mulyadi ini si Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara ya. Kemudian
Ahmad Juhdi alias Yudi dari pihak swasta, serta Supriyadi alias Usup dan Rizky selaku orang kepercayaan Abdul Ghafur. Oke, 11 orang. Alex menjelaskan bahwa pada hari Rabu KPK mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah ada kesepakatan sebelumnya dan diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam. Tim KPK selanjutnya bergerak dan berpencar ke beberapa lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, diantaranya yang berada di Jakarta dan Kaltim. Sebelumnya pada hari Selasa di salah satu kafe kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang Balikpapan diduga ya atas perintah AGM melalui NP TSH. NP siapa tadi NP? Nispu Hadi ya, oke, Nispu Hadi. Diduga atas perintah AGM melalui Nispu Hadi sebagai salah satu orang percayanya melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor melalui ML, JM dan staf di Dinas PUPR Kabupaten PPU, ungkap Alex. Adapun uang dalam bentuk tunai yang terkumpul sejumlah sekitar 950 juta. Ini dikit lagi 1 M coy. Setelah uang terkumpul, Nispu Hadi kemudian melaporkan kepada Abdul Ghafur bahwa uang siap untuk diserahkan kepada Abdul Ghafur. Oke, Abdul Ghafur, kata Alex, lalu memerintahkan Nispu Hadi agar uang dengan jumlah 950 juta itu dibawa ke Jakarta. Setiba di Jakarta, Nispu Hadi dijemput Rizky dan mendatangi rumah kediaman Abdul Ghafur di Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawa tersebut. Nggak lama kemudian, AGM mengajak MP dan NAB. NAB ini si bendahara tadi ya, yang cantik itu kan, untuk bersama-sama mengikuti agenda AGM di Jakarta. Setelah itu mereka pergi ke salah satu mall Jakarta Selatan dengan membawa uang sejumlah 950 juta katanya. Nah, lantas atas perintahnya Abdul Ghafur, Nur Afifah atau NAB lantas menambahkan uang sejumlah 50 juta dari uang yang ada di rekening bank miliknya, sehingga uang terkumpul sejumlah 1 M dan dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan oleh si Nur Afifah. Oke, jadi dia ketangkapnya di dalam mall ya, di Jakarta. Jadi dari Balikpapan 950 juta terus ke Jakarta, dia tambah lagi 50 juta sama si NAB. Kemudian ditangkapnya langsung di dalam mall. Oke, dari hasil penyelidikan KPK ya, ditetapkan 6 tersangka. Oke, dari 11 tadi ditetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU Kalimantan Timur pada tahun 2001 dan 2022. Sebagai penerima yaitu Abdul Ghafur Mas'ud, Mulyadi Edi Hasmoro, Jusman dan Nur Afifah Balkis, sedangkan sebagai pemberi adalah Ahmad Juhdi alias Yudi. Oke, ini san dalam Penajam gak bagus-bagus ya guys. Ya, padahal saya juga sempat tahu ya, beliau ini kan kemarin sempat bikin event game yang cukup gede banget. Nah, ini kalau buat teman-teman, kalau kita cek di akun Instagram itu kan memang beliau ini seorang yang aktif ya, dan dari berafiliasi dengan Partai Demokrat. Oke, siap. Nah, aku juga, tapi itulah don't judge by a cover ya. Kita nggak tahu orang di belakangnya seperti apa, kita nggak tahu. Dan ini ya, kalau kita bilang entah dibilang beliau inisial atau apa, kita juga nggak tahu ya. Karena beliau ini sebelum jadi bupati juga emang udah tajir gitu ya, udah kaya ya, udah banyak duitnya gitu kan. Dan di medsosnya pun bahkan ada centang biru, beliau ini punya harta itu. Coba kita, aku lupa datanya, ini saya bacain. Oke. Ini ya. Selama menjabat bupati, ini dari Tempo.co, selama menjabat Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur tercatat mendaftarkan harta kekayaannya terakhir kali pada tahun 2021, tepatnya tanggal 26 Februari. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Abdul memiliki harta kekayaan sebesar 36 miliar. What the fuck? 36 M coy. Korupsinya nggak seberapa padahal ini. 1,4 M aja. Hartanya dia tuh
udah 36 gitu, 36 M udah. Allahu Akbar. Dari total kekayaan tersebut, Abdul memiliki harta kekayaan atas tanah dan bangunan sebesar 34 M. Oke, jadi 34 M itu tanah dan bangunan ya, kayak properti ya. Kemudian harta atas alat transportasi dan mesin 509 juta, harta bergerak lainnya 1 M 375 juta, serta harga kas dan setara kas itu 546 juta. Nah, kalau dilihat dari harga atas alat transportasi dan mesin, Abdul Ghafur tercatat memiliki 4 kendaraan yang terdiri dari 3 mobil dan 1 sepeda motor. Nah, ini mobilnya apa aja ya? Oke, berikut rincian koleksi kendaraan Abdul Ghafur. Yang pertama ada Ford Fiesta tahun 2011 senilai 190 juta. Yang kedua Honda City tahun 2009 senilai 175 juta. Yang ketiga Honda CR-V tahun 2008 senilai 140 juta. Yang keempat, satu motor Yamaha Mio Soul tahun 2007 senilai 4 juta. Motornya yang biasa aja coy. Hartanya 36 M loh orang ini. Motornya masih Mio Soul. Pasti bapaknya tidak bukan ini ya, penggemar otomotif yang ini ya. Mungkin motornya juga nggak dipakainya kayaknya nih. Nggak mungkin kan beliau ke warung, ke Daeng beli belanja gitu kan. Apalagi kan beliau seorang bupati ya kan, tidak mungkin gitu kan. Mungkin dipakai pembantu atau apa gitu kan. Nah, jadi beliau ini memang selain ganteng ya. Ganteng, beliau ini memang ganteng. Termasuk wajah di Penajam itu udahlah tutup mata aja, orang Penajam siapa sih yang nggak tahu AGM ya kan. Di Balikpapan juga kurang lebih mungkin pasti tahu semua. Dan hartanya beliau ini memang sebelum menjabat bupati juga udah sugih banget gitu. 36 M, bayangin duit semua itu 36 M coy. Walaupun 34 M-nya dalam bentuk aset ya, aset properti. Dan ini dia ketangkap karena 1,4 M gitu kan. Aku nggak bisa bicara masalah hukumnya, pasal segala macam ya, karena pengetahuan saya di situ minim ya. Ya nggak tahu sih kira-kira berapa lama bakal diprosesnya dan segala macam. Cuma dari isi berita-berita yang sebelumnya tadi memang sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima ya kasus perizinan dan segala macam. Ya ini sih sebenarnya kalau kita bilang beliau ini padahal di medsos tuh udah cakep banget memang ngelola apa ya, kalau kita bilang bukan pencitraan tapi mengelola pribadinya itu udah cukup bagus. Karena kemarin saya sempat ngeliat, gila bapaknya keren banget ini, aku bilang kan. Sampai dia ngadakan e-sport juga di Balikpapan, itu total hadiahnya kemarin 30 juta atau berapa gitu, cukup gede banget. Kemudian banyak lah beliau ini yang dilakukan ya sebenarnya. Cuma ini mungkin kalau kita bilang sial ya sial ya. Ya turut berduka aja sih. Saya nggak bisa komen yang macam-macam ya. Karena memang bukan ranahnya saya bicara masalah hukum yang lebih detail ya. Jadi ini kita hanya membacakan dari beberapa artikel yang memang secara Dewan Pers sudah terakui juga ya, kredibilitasnya sudah bisa diakui juga ya. Ya inilah adanya. Dan ini kabar berduka untuk seluruh warga Penajam ya kan. Jadi Bapak Wakil bakal menjadi PLT sementara harusnya ya kan. Ya mudah-mudahan ini jangan sampai lah ya Kaltim, banyak banget pejabat yang kayak gini ya, nggak cuma Kaltim sih, Indonesia lah. Ya kalau bisa yang real-real aja, kalau memang usaha yang penting usaha lah daripada korupsi ya jangan. Aduh gimana ya. Kasihan negara, kasihan juga wilayah daerahnya sendiri gitu kan. Karena kita tahu sendiri Penajam itu kan sekarang masih masa pengembangan ya. Jalannya juga masih banyak yang hancur lah. Masih banyak yang tidak layak untuk dilewati juga. Ya mending dananya dipakai ke sana gitu kan. Biar apa? Ini Kaltim ini bakal menjadi IKN dan itu Penajam salah satunya ya kan, menjadi titik sentral nanti di sana gitu. Sudah seharusnya kan nanti Penajam ini jadi keren, jadi bagus, jadi salah satu kota yang bisa menyaingi kota-kota yang ada di Jawa mungkin. Karena memang Kaltim ya memang masih ya you know lah ya kan, nggak perlu saya ngomong, Anda tahu sendiri lah semua bagaimana
perbedaan antara di daerah Jawa dan daerah Timur itu sangat jauh ya. Bukan sangat jauh sih, tapi tetap kita pasti ketinggalan gitu. Intinya itulah, pasti ketinggalan dari segi tata apa segala macam kotanya. Dan sekarang memang masing-masing kota di Kaltim ini, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar juga sedang mengusahakan road to IKN ya. Kan kita nanti bakal jadi wajah gitu, wajah ibu kota negara. Kan konyol aja IKN tapi jalannya belengsak sini, belengsak sana gitu kan. Habis itu tata kotanya jelek. Habis itu yang pertama kalau di Samarinda sendiri yang menjadi momok adalah banjir. Ya kan, tapi good job banget untuk Bapak Wali Kota yang memang kalau kita bilang sip lah intinya ya kalau masalah banjir. Walaupun memang masih ada banjirnya, cuma nggak separah yang sebelum-sebelumnya kemarin. Kalau kemarin kan lama tuh kan, banjirnya bisa sehari semalam. Kalau sekarang ya 2 jam, 3 jam udah kelar surut gitu kan. Nah, ya itu salah satu bentuk kerja nyata ya. Ini jadi nyimpang malah kayak gitu. Ya intinya beliau ini, pribadi saya pun ngelihat sosok Mas ya sekarang Mas Abdul Ghafur ini ya sosok yang om-om yang keren kalau kita bilang kan ya. Ketangkap OTT kayak gini ya gimana juga. Nah, intinya itulah, dan semoga menjadi pelajaran untuk pejabat-pejabat yang lain ya. Jangan, kalau memang usaha mending usaha aja. Uang Bapak itu udah banyak banget ya, nggak perlu lagi serakah sampai melakukan hal yang tercela ya, seperti salah satunya adalah korupsi. Ya, itu nyuri uang rakyat kan, maling jadinya gitu kan. Maling, korupsi itu sekarang korupsinya terlalu sopan ya kalau kita bilang. Ya kita bilangnya maling aja udah, maling, korupsi, maling, udah itu aja. Jangan ada diskriminasi antara maling ayam sama korupsi. Ya, korupsi ya maling juga, maling duit kan intinya gitu. Kalau teman-teman setuju silahkan komen di YouTube kita. Oke, itulah dia 3 hal yang kita bahas hari ini. Nggak terasa ini udah 26 menit, cukup lama ya, walaupun cuma ada 3 bahan, cukup lama. Babang Yuda, editor, silakan. Oke, jangan kemana-mana. Buat kamu yang males banget buat baca berita, silakan aja di subscribe channel YouTube kita, di like, juga di share juga ke teman-temannya kalau video ini bermanfaat. Nyalakan ting-ting loncengnya kan, biar kalian kalau kita update bakal langsung ada notifikasi di HP kalian. Dan pastikan juga buat teman-teman minta tolong kalau bisa follow deh Instagram kita Busam ID. Dan juga Nujek Samarinda. Wih, jadi promosi pertama guys. Karena memang Busam ID kerjasama dengan Nujek Samarinda sekarang ya. Jadi silakan di follow aja Instagramnya. Oke, mungkin cukup sekian. Terlalu lama, nggak enak juga nanti kalian malas menonton. Saya Rian, pamit undur diri dan seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.